Presiden 2029. Presiden 2029. Presiden 2029. 2029. Anies Presiden. Partai Modern. Siap. Partai Modern. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Yang menyampaikan siapa? Kan Anda nanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh Kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Ini kita ngomong apa adanya aja. Yang kedua, mungkin terkait ideologi, terkait juga pasar siapa saja pendukungnya Pak Anies yang mungkin berbeda dengan basis pendukung dari PD Perjuangan. Ini jujur aja, that's what happened. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu bagi kita semua, salam sejahtera. Puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman, ini Indonesia sangat toleransi sekali ya. Saya melihat kedatangan Bapak Paus ya ke Indonesia dan disambut oleh presiden dan pemerintahan dan juga pemuka-pemuka agama. Luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga harapan kita Indonesia semakin diberkati, semakin berlimpah-limpah ya, dan akhirnya masyarakatnya semuanya damai gitu ya, karena kedatangan Paus ini juga memberikan damai dan sukacita buat kita warga Indonesia. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya sedikit ada lucu-lucu ya, soalnya tentang anak abah gitu ya, yang sedang lucu-lucunya ini dia dimana deklarasikan Anies Presiden 2029. Ini kocak teman-teman ya, Presiden 2024 aja belum dilantik kok sudah udah ngebahas tentang 2029 teman-teman untuk jadi presiden ya. Itu Anies Presiden. komentar para politis siapa yang kemarin dukung Anies Baswedan di Pilpres harus menelan pil pahit ya kalian, karena 01 kalah, biarpun seharusnya 03 juga miris gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, dan ini kocak nih teman-teman. Presiden 2029. Presiden 2029. Presiden 2029. Itu teman-teman ya. Nah, dan ini kocak nih teman-teman. Nah, ketika kalah di Pilpres kan Anies bikin proposal baru nih untuk bisa maju ke kontestasi selanjutnya atau di bawahnya, yaitu yang disebut pilkada gitu ya. Proposal ini kemudian ditolak sama beberapa partai teman-teman. Ditolak sama beberapa partai. Yang pertama yang menolak itu adalah PKS, dan itu cukup mengejutkan teman-teman, karena PKS adalah partai yang paling setia kepada Anies Baswedan gitu. Mendukung di setiap kontestan politik dari Anies Baswedan ya teman-teman. Tapi tahunya ditinggal gitu ya, katanya ditinggal Anies, padahal dulu mendukung ya. Karena apa? Karena ya itu kesombongan mungkin ya teman-teman ya. Kesombongan pendukung Anies mungkin ya, pendukung Anies yang terlampau arogan mungkin ya kalau menurut saya ya. Terus kedua, kenapa ditinggal oleh PKS? Mungkin karena PKS juga mau berubah teman-teman. Yang tadinya dia PKS itu Partai Keadilan Sosial kan, ini
tapi dia mau berubah seperti PAN mungkin ya, nasionalis, mulai nasionalis bukan fanatik, harus Islam semua atau bagaimana gitu ya. Kayaknya saya lihat PKS ini mulai mulai berubah gitu ke arah nasionalis menurut saya teman-teman, atau dia lagi belajar atau menuntun partai ini akan ke nasionalis gitu ya. Itu pandangan saya sih teman-teman, tapi apa pandangan kalian mengenai PKS ya ininya. Terus kemudian PKS lebih memilih nyari untung mungkin ya, akhirnya ngambil tawaran untuk jadi wakilnya bersama Ridwan Kamil di Jakarta dan masuk ke koalisi Indonesia Maju. Mungkin ya begitu ya teman-teman. Selama ini kan begini, saya juga mikir, saya sebagai presidennya PKS juga ibarat contoh ya, saya akan memikirkan nasib dari kader saya teman-teman. Tiap apa yang diajukan oleh PKS ini kan seperti Anies bukan kader PKS gitu ya. Itu mungkin ya dari presiden PKS menganggapnya bahwa harus kadernya, akhirnya apa, wakil dari sekretaris PKS yang dijadikan Suswono ya, Pak Suswono dijadikan wakil daripada Ridwan Kamil. Itu top sih gitu, dan menurut saya dia bergabung di koalisi Indonesia Maju itu membuat nuansa baru gitu ya teman-teman. Nanti kalian komen di bawah ya, apakah kita sama pemikiran kita atau tidak ya. 2029 Anies Presiden. Partai Modern. Siap. Partai modern. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menghadapi Pilpres 2029. Menghadapi. Kayak besok aja Pak. 5 tahun lagi itu. Wey. Anies, kita siapkan Partai Modern. Oke. Nyiapinnya mulai dari sekarang ya. Artinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa syarat untuk menjadi calon presiden harus didukung partai politik peserta pemilu. Itu di pasal 6A ayat 2. Berikutnya di Undang-Undang Pemilu pasal 222 ya. Seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus didukung oleh partai peserta pemilu dan atau gabungan partai peserta pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen atau setidak-tidak mempunyai suara 25%. Itu artinya apa? Artinya dengan melihat konstitusi negara kita bahwa seorang calon presiden di kemudian hari dia wajib hukumnya untuk mempunyai partai politik. Artinya wajib hukumnya dia. Kalau dia tidak mempunyai partai, jangan harap bisa menjadi presiden Republik ini. Ya. Karena itu adalah konstitusi kita. Oke. Konstitusi negara Republik Indonesia mengatur seperti itu, bahwa di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, hasil amandemen di pas 1 di pembahasan tahap pertama itu sudah dijelaskan sekali. Seorang calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Tuh. Di Undang-Undang Pemilu sudah sangat jelas di pasal 222 seorang calon presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen atau setidak-tidaknya 25% suara rakyat yang sah. Artinya apa? Sudah saatnya calon presiden kita Anies Baswedan mempunyai partai politik. Siap. Kalau tidak, jangan harap untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin di negeri ini kalau dia tidak memiliki partai politik. Siap. 2029 Anies Baswedan. Partai Modern. Siap. Untuk Anies. Makan dulu. Menolak ini karena tawarannya cawapres. Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada Tidak tawaran pernah ada capres tawaran capres. dari Pak Prabowo. Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Up.
Di pause dulu, ya kan? Kita ulangi beberapa kalimat terakhir. Lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada sini. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Ada itu. Tunggu dulu. Karena apa? Karena kita memang tidak pernah bersama Pak Anies. Oke. Kita bukan pernah menjadi pendukung beliau. Kita bukan orang yang mendukung beliau di Pilgub, bukan mendukung beliau di Pilpres, bukan kemudian di proses Pilgub melakukan deklarasi mendukung seperti PKS, sempat dipanggil kan ke maupun DPP PKB. waktu Iya kan? deklarasi. Tunggu dulu. Tapi kan gini, kegagalan Mas Anies di akhir ketika tinggal partainya PDI Perjuangan sudah bisa diduga oleh orang-orang sebelumnya. Satu, mungkin terkait dengan memang historinya bahwa kita belum pernah bersama, ya Bang Yes ya. Ini kita ngomong apa adanya aja. Yang kedua, mungkin terkait ideologi, terkait juga pasar siapa saja pendukungnya Pak Anies yang mungkin berbeda dengan basis pendukung dari PDI Perjuangan. Ini jujur aja, that's what happened. Jadi kalau dibilang ada yang ninggalin, ya mohon maaf Bang ya, yang ninggalin ya PKS, Nasdem, dan PKB. Kita sempat berpikir, oh ini nih saatnya Anies Baswedan dan PDIP bekerja sama karena dengan diturunkannya ambang batas maka PDIP punya kesempatan untuk mengusung Anies. Saya sempat berpikir kayak gitu teman-teman ya, dan plot twistnya itu ternyata PDIP mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno gitu teman-teman ya. Akhirnya Anies Baswedan tidak punya kesempatan gitu dan kayaknya untuk masuk kabinet juga sangat berat teman-teman ya, karena mungkin Pak Prabowo juga punya masa lalu yang dulunya dia mengajukan Anies sebagai gubernur, ditinggal juga gitu ya, gitu. Ternyata Anies merapat ke Jokowi akhirnya, yang dulunya dijadiin menteri dan sebagainya gitu ya. Itu ya teman-teman. Terus buat Anies Baswedan, jadi kalau mau ikut kontestasi politik mesti nunggu 5 tahun lagi di 2029 kalau untuk masuk Pilpres gitu. Tapi jangan salah gitu teman-teman, ada beberapa orang yang ingin masih Anies itu bisa maju entah di Pilpres ataupun di Pilkada nanti di 2029 gitu, tetap masih mau masuk gitu teman-teman ya. Ini mungkin agak berat ya, ya kan teman-teman, nama Anies presiden di 2024 ini ya. Tapi jangan salah, nama Anies masih punya peluang di 2019. Ini buktinya teman-teman. Ya 2024 aja belum dilantik udah ngomongin 2029. Jadi calon gubernur aja jadi calon gubernur aja udah gagal gitu ya teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa, optimis saja gitu. Kita coba simak dulu video berikut ini teman-teman. Video. Nah, udah nonton kan videonya teman-teman? Omongan Anies Baswedan di depan mata Najwa mengatakan begitu ya, respect kepada Prabowo, tidak akan menjegal ataupun jadi batu sandungan untuk karir politik Prabowo. Ketika Pak Prabowo masih maju untuk jadi cawapres, namanya juga politik ya, bertolak balik akhirnya. Yang kita lihat aja sendiri ya, Mahfud MD aja yang dulunya memuji Pak Jokowi, akhirnya dia berbalik gitu ya, menjelekkan, memfitnah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Itu simpel ya. Yang menyampaikan siapa? Kan saya nanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya.
Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian bukan saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung mas, maka punya keyakinan. nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan. Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita Oh, berdua. ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan apa Kita emang? mau bahala saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Bahala yakin. sumpah. kok. Iya. Dan Aja kita Mau jadi sumpah pocong tuh gimana nih? Anak abah tuh begini, dibawa sampai ke hati politik ya. bukan orang kan yang begini, terlibat. kan begini. Bisa Ngapain dijelaskan Anda mungkin ke menyeret-nyeret pemirsa? sesuatu yang Begini, Anda tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Banyak yang mungkin Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, Agar kalau yang mau kebohongan itu bahala, tidak ke publik itu ya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Sus. Demi membela seorang Anies Baswedan, siap dilaknat Allah. Sebenarnya GES nggak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Ya, itu teman-teman ya. Videonya apa pandangan kalian? Kalian bisa tuliskan kolom komentar. Ayo, kolom komentar saya buka buat teman-teman semuanya. Pesan saya adalah tetap jaga persatuan Indonesia, teman-teman. Jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan omon-omon. Tentunya selalu berpikir positif ya, dengan akal yang sehat ya. Jaga NKRI karena NKRI harga mati. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.